Shalom Bapak Ibu, ketemu kembali kita dalam Be Validated by Power. Anda telah divalidasi oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Di tengah-tengahnya ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Percayalah, Anda terlahir dari kuasa dan hidup dalam kuasa. Amin. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik
di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Ya haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya.
tak ku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak ku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Sekali lagi katakan, tak ku biarkan apapun juga baik membuat hatiku lemah. Tak ku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menghargaiku seperti menjaga biji matamu. Tanpa akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Oh, haleluya. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Tak ku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak ku biarkan apapun juga misahkanku darimu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Haleluya. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan.
pialaku melimpah, pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ayo Bapak Ibu sembah Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah semua, diam tenang, saya nyanyikan pujian ini refnya. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji mata-Mu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji mata-Mu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali dalam Be Validated by Power, divalidasi oleh kuasa. Anda lahir dari kuasa, Anda hidup dalam kuasa, dan melangkahlah dalam kuasa itu. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang Daud nih. Daud ya. Daud tuh punya urapan yang gak pernah basi. Keren ya. Jadi urapan Daud itu gak pernah sia-sia. Bapak Ibu sadar gak kita nih yang orang yang sudah diurapi, urapan kita tuh basi karena nggak pernah dipakai, nggak pernah digunakan. Tapi Daud selalu fresh, selalu segar minyaknya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Mazmur 92 ayat 11. Mazmur 92 ayat 11 ngomong gini. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Tahu? Fresh oil, fresh anointing. Tuhan yang meninggikan tanduk seperti tanduk banteng. Yes, tanduk banteng, tanduk yang perkasa, yang keren, yang besar, yang hebat. Dituangi dengan minyak yang baru. Jadi bukan minyak yang kemarin. Bukan minyak yang gak kepakai, bukan minyak bekas gorengan, tapi minyak fresh, fresh oil, fresh anointing. Daud adalah orang yang gila dengan urapan baru. Dia selalu mengejar urapan pun dimanapun dia berada. Dia selalu tanya Tuhan dalam keadaan apapun. Hal-hal yang dia gak pernah tanya Tuhan, biasanya dia mengalami masalah. Haleluya. Anda lihat di sana, waktu dia pindah ke Ziklag, dia nggak pernah tanya Tuhan. Dia pikir masalahnya selesai. Waktu dia berkompromi dengan musuh dan Saul nggak bisa ngejar dia lagi, tapi akibatnya sangat menyakitkan. Ya, Ziklag terbakar, dia hampir dilempari dengan batu, anak istrinya tertawan ya.
Apalagi yang nggak pernah tanya Tuhan waktu dia dengan Bathsheba, dia nggak pernah tanya Tuhan. Di sana dia gagal. Haleluya. Bapak Ibu Anda lihat ya, waktu orang di medan perang, dia ada jalan di suatu rumahnya, ternyata dia melihat Bathsheba. Nah, dia nggak pernah tanyakan hal ini dengan. Tapi kalau Anda baca Alkitab, selama perjalanan perhariannya dari gua ke gua, dari padang gurun yang satu kepada padang gurun yang lain, dia selalu tanya Tuhan. Tuhan, gimana ini? Orang ini benar nggak ngepung saya? Saul benar nggak nangkep saya? Dan orang-orang kota ini benar nggak menyerahkan saya kepada Saul? Dia tanya, Tuhan apakah harus kejar atau tidak? Semua dia tanya. Dia adalah orang yang sangat gila dengan urapan baru. Urapannya nggak pernah basi. Haleluya. Selama hidupnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berjalan dengan urapan seperti Daud yang selalu nggak pernah basi, nggak pernah sia-sia urapannya? Ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 12. Daud ini bukan orang yang biasa. Dia bilang 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Di Mazmur 119, 164 ngomong gitu kan? Mazmur 119, 164. 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Keren. Gimana dia gak hidup dalam pengurapan yang fresh ya, fresh anointing. Sehari 7 kali Bapak Ibu. Mazmur 92 ayat 12. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang jahat yang bangkit melawan aku. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam pengurapan yang baru itu senantiasa pandangan rohaninya tajam. Dia punya ketajaman rohani, cara pandangnya melihat musuhnya, ya telinganya tuh diurapi. Dia ngerti orang jahat yang coba melawan dia. Dia dengar, dia tahu dia bagaimana cara memandang musuhnya, karena pengurapan itu mengajari dia. Bapak Ibu, saya yakin nih kalau Anda hidup dalam pengurapan Tuhan seperti Daud, cara Anda melihat masalah, cara Anda melihat orang yang bangkit melawan Anda itu berbeda karena Anda punya pengurapan itu. Nah, Daud itu seperti itu. Ayat 13 ngomong ini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Wes. Jadi orang yang punya pengurapan yang segar itu, dia seperti orang benar, seperti tunas pohon korma. Pohon korma ini pohon yang akarnya dalam, ya, yang kokoh, yang kuat. Usianya bisa 70 tahun kali ya. Jadi kalau kita nanam kurma itu biasanya ditindih dengan batu besar supaya dia kedalaman, setelah itu batu itu terangkat waktu dia tumbuh, ya, untuk menandai tempat-tempat tertentu. Orang di Israel tahu tandanya pohon kurma, Bapak Ibu. Jadi pohon kurma ini bicara sesuatu yang kuat, yang kokoh itu ya. Dan kurma itu juga berbicara tentang gaya, kecantikan, dan kelurusan. Ya, kurma, pohonnya tuh lurus, lambang kemenangan, lambang sukacita. Itu kurma, Bapak Ibu. Kurma itu dalam bahasa Ibrani itu tamar, ya, tamar. Haleluya. Jadi seperti pohon kurma. Apalagi dia ngomong tuh tadi? Pohon tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Hai, ternyata pohon aras ini banyak tumbuh di Libanon, Bapak Ibu. Pohon aras ini terkenal dengan kekuatannya dan keharuman kayu-kayunya. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Maka itu karena wangi, karena kuat, dipakai untuk istana dan bait Allah di Yerusalem. Kalau Anda lihat rumah Daud, istananya juga dibuat dari kayu pohon aras. 2 Samuel 15 ayat 11 ya. Bait Salomo juga 1 Raja-Raja 5 ayat 6 sampai 10 dibuat dari pohon aras. Tandu
ya di Kidung 3 ayat 9 itu dari pohon aras. Jadi ternyata pohon aras yang tumbuh di Libanon Utara, Libanon di utara Palestina, maksudnya Libanon di utara Palestina. Maka itu Libanon dikenal dengan hutan pohon arasnya. Di sini dia tumbuh subur. Di bagian lain Daud menggambarkan gunung Libanon itu seperti anak lembu yang melompat-lompat. Haleluya. Sekarang kita tahu ya, mengapa Alkitab menceritakan bahwa orang yang punya pengurapan yang menyegarkan itu seperti pohon koma dan pohon aras. Karena orang yang punya pengurapan itu punya kekuatan, punya keteguhan, punya akar yang kuat, punya pesona, punya kecantikan, punya keharuman dalam hidupnya. Pada mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Wah, keren ya. Pada masa tua pun masih berbuah. Berbuah itu dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Tumbuh segar, menjadi gemuk dan segar, betul tuh. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada dirinya. Jadi Daud itu sekalipun pada masa tuanya Alkitab menjadikan penuh semangat, segar, produktif, subur, terus bertumbuh dan berlimpah. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup dalam pengurapan dengan minyak yang baru terus menerus, tidak ada kelemahan dalam hidupnya. Dia selalu bersemangat, bersukacita, produktif, segar, berbuah dan menghasilkan buah. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah Anda punya minyak yang menyegarkan itu setiap hari? Bapak Ibu, puji Tuhan, saya ini boleh dibilang nggak pernah sakit ya Bapak Ibu. Sakit saya cuma panas dingin aja. Itu pun sebentar, atau pilek batuk aja. Sampai hari ini, maaf, saya tidak mau dan tidak akan pernah ke rumah sakit, haleluya, apalagi menginap di sana. Karena pengurapan itu mematahkan kuk dan sakit penyakit dalam diri saya. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa Anda adalah hidup, bahwa Anda hidup dalam minyak yang tidak pernah basi, Anda akan hidup seperti Daud. Ya, bukan hanya segar, subur, berbuah, harum, wangi, kuat. Tapi ingat, dia setiap hari berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sejak Daud diurapi, ia tidak pernah kalah dalam medan perang apapun. Karena minyak yang dalam hidupnya selalu segar. Bukan minyak kemarin sore, bukan minyak yang seminggu yang lalu, tetapi fresh anointing every day. Haleluya Bapak Ibu. Saya pikir semua kita akan mengalami pengurapan yang sama, minyak yang sama, yang menyegarkan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melimpahkanku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, menyayangiku karena namamu. Sekali lagi katakan tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah
hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Ayo angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungi. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kau yang sedang malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku
dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba berdoa buat umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka punya minyak urapan yang selalu segar dalam hidup mereka. Minyak itu tidak pernah basi dalam hidup mereka. Mereka akan terus berbuah, terus segar, bersemangat, diberkati dan berlimpah. Bukan itu saja, tanduk banteng, tanduk mereka Kau tinggikan seperti tanduk benteng. Haleluya. Mereka perkasa, mereka berjalan dalam urapan Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan mengurapimu dengan fresh oil, fresh anointing. Dia menyegarkan jiwamu, Dia menyegarkan rohmu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta engkau lakukan. Di sana akan engkau melihat pernyataan pengurapannya yang membuat engkau tetap segar, tetap semangat, tetap berbuah, dan tidak pernah layu. Apa yang kau buat selalu berhasil. Dalam nama Yesus. Amin.